Mereka sedang bersekongkol untuk melakukan serangan ala 7 Oktober terhadap fasilitas-fasilitas Amerika, menyandra orang-orang Amerika, membawa mereka ke Iran. Jika dunia ingin berdiam diri dan mengharapkan hasil yang sama. Selamat datang kembali di Access of Truth di JNS. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yang terhormat Bijan Kian, salah satu pendiri dan presiden Institute for Voices of Liberty, 2 kali disetujui oleh Senat Amerika Serikat. Beliau pernah bertugas di tingkat nasional dalam jabatan senior di bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri di bawah Presiden George W. Bush, Barack Obama, dan Donald Trump, termasuk sebagai wakil kepala untuk Kantor Direktur Intelijen Nasional pada tim transisi presiden tahun 2016. Hari ini kita akan membahas ancaman yang terus berkembang dari Republik Islam, serta kemitraan globalnya dan apa yang perlu dipahami oleh masyarakat Amerika tentang strategi jangka panjang rezim tersebut pada tahap perang saat ini. Jadi, selamat datang di acara ini, Bijan. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Senang bisa berada di sini bersamamu, Emily. Dunia sedang kacau, banyak yang harus dibicarakan. Pasti banyak yang perlu dibahas hari ini. Sekarang, kamu sudah memperingatkan bahwa ancaman Republik Islam terhadap Amerika Serikat jauh melampaui rudal dan bahkan senjata nuklir. Kamu telah menggambarkan sebuah skenario di mana rezim tersebut bahkan bisa mencoba melakukan serangan ala 7 Oktober di wilayah Amerika yang melibatkan penyanderaan. Seberapa nyata ancaman itu? Dan mengapa kamu percaya bahwa banyak orang di Washington masih meremehkannya? Jadi kamu tahu, Emily, Petugas intelijen, organisasi intelijen, memiliki pekerjaan yang berat. jika mereka bereaksi terhadap sesuatu yang mereka anggap berbahaya, itu adalah bahaya yang segera terjadi dan mereka melaporkannya. Mereka mungkin dituduh melebih-lebihkan, mungkin dituduh bereaksi berlebihan, petugas intelijen yang terlalu bersemangat, dan jika mereka mengabaikannya, mereka akan dituduh melewatkan sesuatu. Anda tahu, ada perbedaan antara petugas intelijen dan seorang reporter. Rapor seorang petugas intelijen diukur dari bagaimana dia bertindak sebelum ledakan terjadi. Dan tentu saja, reporter berita bekerja setelah ledakan terjadi. Jadi ini situasi yang sulit. Anda tahu, kita harus sangat berterima kasih kepada para pria dan wanita, para pahlawan tanpa tanda jasa di negara kita yang telah menjaga keamanan negara untuk waktu yang sangat lama. Tapi, kamu tahu, mereka bilang selalu ada ruang untuk perbaikan. Di masa lalu, kamu tahu, mari kita kembali. Mari kita kembali, lihat apa yang terjadi tepat sebelum 11 September. Kita mengalami serangan terhadap World Trade Center. Kita mengalami serangan terhadap kedutaan di Tanzania dan Kenya. Dan kita juga mengalami serangan terhadap USS Cole di Yaman. Jadi kalau kamu bertanya pada anak berusia 5 tahun, saya akan mengucapkan beberapa kata dan kamu tentukan urutan logisnya, yaitu apa yang berikutnya. Saya bilang tanah, laut, dan anak berusia 5 tahun pasti akan menjawab udara. Jadi seperti itulah tragedi 11 September itu. Dan bayangkan jika Anda menanyakan seberapa nyata ini. Bagaimana kita bisa bereaksi terhadapnya? Jadi, dan satu hal lagi, Anda tahu, kami juga melihat ketika intelijen Israel menemukan buklet Jericho Wall. Dan ketika petugas intelijen yang baik, petugas intelijen Israel melaporkan bahwa saya melihat beberapa aktivitas yang tidak biasa di perbatasan. Dan kemudian para pengamat wanita itu, Anda tahu, yang mengawasi perbatasan. Mereka melaporkan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini. Dan itu diabaikan. Ini bukan soal bersikap baik atau tidak baik kepada IDF atau aparat intelijen Israel. Tidak, ini hanya melaporkan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah dia diabaikan. Itulah kenyataannya. Dan Draghi, 7 Oktober pun terjadi. Jadi seseorang bisa menuduh saya melebih-lebihkan, membayangkan hal-hal yang kecil kemungkinannya terjadi. Tidak, intelijen Iran tidak akan bekerja sama dengan tentara reguler. Karena mereka membutuhkan logistik. Mereka perlu tahu bagaimana mereka membutuhkan dukungan itu. Setiap kali mereka melakukan operasi semacam ini, mereka sedang merencanakan sesuatu. Mereka sedang merencanakan untuk melakukan aksi seperti 7 Oktober. Pada fasilitas-fasilitas Amerika. Menyandra orang-orang Amerika, membawa mereka ke Iran. Dan kemudian, kamu tahu, kamu bilang, Bijan, ayolah, itu ide yang terlalu mengada-ada. Mereka tidak akan melakukan itu. Oke. Jika dunia ingin tinggal diam dan mengatakan itu, maka harapkan hasil yang sama seperti yang kami alami pada 9/11 dan yang dialami Israel pada tragedi 7 Oktober. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Itulah mengapa orang tidak boleh mengabaikannya.
Terlalu banyak politik di dalamnya. Terlalu banyak sikap partisan. Banyak orang yang tidak suka Presiden Trump karena berbagai alasan. Dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Tapi, Anda tahu, mereka punya berbagai pendapat yang terus-menerus dipengaruhi oleh orang lain. Anda tidak bisa mengabaikan itu. Jadi lingkungan ini sebenarnya tidak sebersih itu. Tidak semurni seperti seharusnya. Jadi itulah alasan yang menurut saya. Pertanyaannya adalah, kamu bertanya, seberapa mungkin rencana ini terjadi? Nah, pertanyaan yang sama seharusnya kamu tanyakan sebelum 9/11. Dan pertanyaan yang sama seharusnya kamu tanyakan sebelum 7 Oktober. Mereka memang mampu melakukan itu. Mereka sudah menunjukkan Tanda-tanda. bahwa ketika mereka datang dan berkata, kami akan menyandera orang Amerika dan meminta $1 miliar untuk setiap orang. Anggap ancaman mereka serius. Anggap mereka dengan serius. Itu maksud saya. Dan jika itu terdengar berlebihan, kamu tahu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sedang mencoba berfikir secara preventif, saya rasa. Sekarang, selama bertahun-tahun, banyak orang di Barat dan juga orang Iran membedakan antara IRGC, Republik Islam, dan Artesh, militer reguler Iran. Mereka percaya bahwa tentara tetap sedikit lebih profesional, mungkin kurang berkomitmen secara ideologis dibandingkan IRGC. Anda berpendapat bahwa anggapan itu sudah tidak benar lagi. Jadi, apa yang telah berubah dan mengapa Anda menunjuk misalnya Laksamana Muda Habib Sayari sebagai simbol sejauh mana rezim telah menggerogoti angkatan bersenjata reguler? Ya, Anda tahu, ini sangat menarik. Izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa itu bukan satu-satunya hal yang kita salah pahami selama bertahun-tahun dalam pembentukan kebijakan. Anda tahu, pengetahuan tentang Iran secara keseluruhan sangat minim. Ketika Anda berbicara tentang Iran, itu bukan hanya sebuah negara di peta. Itu adalah sebuah peradaban. Anda harus memahami itu. Dan jika Anda ingin tahu apa artinya itu, apakah itu, Bijan, ayolah, kamu jadi puitis sekarang. Apa hubungannya peradaban dengan ini? Ya, aku bisa memberitahumu apa pengaruhnya. Aku akan membawamu ke sebuah kota kecil bernama Abaddon. Dan di kota ini, orang-orang kelaparan. Mereka sedang menderita. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Dan kemudian yang terjadi adalah ketika karung-karung beras dikirim oleh pemerintah, mereka membuangnya. Mereka tidak menerimanya. Itu belum pernah terjadi di tempat lain manapun di dunia. Lihat saja ketika hal seperti itu terjadi. Orang-orang akan berebut untuk mendapatkan salah satu karung beras itu. Atau apapun. Tidak, itu tidak terjadi. Kedua, Kami berasumsi seperti Wakil Presiden J.D. Vance juga sangat lucu. Apa yang dia katakan adalah 94 juta orang akan melarikan diri dari negara itu. Itu menunjukkan kurangnya pendidikan, dangkalnya pengetahuan. Ini bukan tipe orang yang akan melarikan diri. Mereka kembali dan saya sudah diberitahu dan diberi pemahaman. dan kau tahu, Izinkan saya sangat terus terang, jujur, belak-belakan. Saya sendiri juga termasuk dalam ketidaktahuan itu. Kami bukan ahli, kami tidak tahu sejarah itu. Kami tidak tahu seberapa dalam peradaban itu yang memengaruhi budaya, memengaruhi perilaku suatu bangsa. Bagaimana mungkin kamu berperang dengan sebuah negara tanpa mengenal rakyatnya? Itu bukan hal yang baik. Jadi sekarang kita sampai pada masalah kamu menyebutkan Laksamana Muda ini. Habib Sayari. Jadi tadi kita sedang melihat, seperti yang Anda sebutkan, perbedaan antara IRGC dan Artesh. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita merasa bahwa Artesh punya sejarah. Mereka memiliki doktrin yang didasarkan pada perlindungan negara dan rakyat. Dan kami salah. Tidak ada hal seperti itu. Benar-benar salah. Ini sama seperti orang-orang bertanya kepada Presiden Trump. Kamu bilang mereka ini orang-orang baik. Kedua, lapisan pertama dieliminasi. Lapisan kedua dieliminasi. Lapisan ketiga adalah orang-orang yang sebenarnya bisa kita ajak bekerja sama. Lalu dia kembali dan berkata, kita sedang berurusan dengan sampah masyarakat. Jadi apa yang terjadi? Apa bedanya? Bagaimana kita bisa paham soal ini? Nah, sama saja dengan perbedaan antara IRGC dan Artesh. Tidak ada perbedaan sama sekali. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa dua bersaudara itu, satu memimpin IRGC, yang satunya lagi ada di Angkatan Darat. Salamis. Anda menyebutkan Habib Sayari, Laksamana Muda. Anda tahu, kami memandangnya sebagai seseorang yang dihormati oleh masyarakat. Dia adalah bagian dari generasi lama.
Dia menempuh pendidikan yang benar-benar layak, Anda tahu, sekolah komando, semuanya. Dan kami berkata, Anda tahu, dia mungkin orang yang bisa berkata, Anda tahu, hei teman-teman, kita tidak akan memenangkan perang ini. Kita akan, ayo kita menyerah saja kepada rakyat. Mari kita bersikap masuk akal. Dan kami salah besar. Pertama-tama ceritanya sama. Saudaranya, Mehdi, adalah kepala intelijen. Dan jika Anda berkeliling dan bertanya kepada orang-orang, mereka akan mengatakan kedua saudara itu tidak saling bicara. Mereka tidak saling suka. Oke, tentu saja. Pemerintah telah memilih satu saudara di IRGC dan saudara lainnya di tentara reguler. Karena mereka tidak saling bicara. Karena mereka benar-benar, Anda tahu, selalu bersaing satu sama lain. Itu adalah ungkapan yang baru saja saya pelajari pagi ini. Tapi maksudnya adalah ketika mereka saling berhadapan langsung. Dan itu berarti mereka benar-benar saling berlawanan. Saya tidak yakin. Habib Sayari hari ini telah berubah menjadi corong bagi para pembunuh anak-anak Iran. Dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh, mengenakan medali dari simi sampai ke bahunya dan tampak sangat militer. Tapi dia dipandang sebagai orang tua yang tidak berguna sama sekali. Tidak ada gunanya hari ini. Dan Anda tahu ada konsep tanggung jawab bersama. Jika Anda menyaksikan ketidakadilan, jika Anda menyaksikan kejahatan, dan bukan hanya Anda tidak melakukan apa-apa tentang itu, Anda malah membantu, Anda malah mendukungnya. Dia akan berkeliling, lihat dia. Dia berkeliling mencium anak-anak dan mengunjungi makam orang-orang yang membunuh anak-anak Iran. Dan itulah perannya. Jadi Anda ingin mempercayainya sekarang untuk apa? Untuk peran apa? Orang-orang di bawahnya. Anda tahu, Anda tadi bicara tentang perbedaan. Perbedaannya bukan antara RGC dan tentara reguler. Perbedaannya adalah antara orang-orang tua ini yang berutang begitu banyak untuk setiap pita penghargaan yang mereka miliki. Anda tahu, didapatkan entah karena alasan apa, mereka berutang begitu banyak untuk setiap pita penghargaan. Mereka akan tunduk pada setiap perintah dari atasan yang mengatakan, lakukan ini, dan mereka akan melakukannya. Dan ketika Anda melihat Laksamana muda ini, perwira tinggi bintang 1 ini, sangat sulit untuk melihatnya dan menghormatinya. Dan percayalah, orang-orang di bawahnya sudah tidak menghormatinya lagi. Kau mencari perbedaan? Lihatlah generasi baru perwira tinggi muda yang sedang naik di Iran. Mereka tahu itu. Mereka hanya sangat takut. Kau tahu, satu langkah yang salah dan mereka akan mati. Mereka sangat takut akan hal itu. Jadi, kamu tahu, saya pikir masa depan bisa terlihat tanpa orang-orang lama yang dihiasi semua pita penghargaan itu, yang merasa mereka berutang sesuatu secara khusus kepada pemerintah. Yang berarti, jika pemerintah berkata, kamu tahu, saya akan pergi membunuh anak-anak, kamu hanya harus berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Dan kalau bisa, kirimkan saja beberapa peluru untuk saya. Itulah yang dilakukan oleh Habib Sayari dan orang-orang seperti dia. Mereka menjijikan. Sungguh memalukan orang-orang seperti itu mengenakan seragam itu. Dan tugas mereka adalah melindungi rakyat dan negara. Tapi mereka gagal melakukan keduanya. Jadi saya ingin memanfaatkan momen ini untuk mengatakan bahwa masa depan personel militer, termasuk perwira tinggi yang baru diangkat, adalah cerah. Jika mereka belum membunuh siapapun, mereka belum mencuri apapun. Jika mereka belum benar-benar merusak reputasi seseorang, mereka belum membuat siapapun punya keluhan pribadi terhadap mereka, mereka seharusnya tidak perlu khawatir. Masa depan militer akan cerah, karena negara akan kembali memperhatikan militer regulernya, tanpa keraguan. Ada kabar baik di depan mata. Mari kita fokus pada generasi berikutnya. Mereka yang lelah, mereka butuh bantuan untuk menyingkirkan kelompok lama ini. Wow, ya ini benar-benar sebuah pengkhianatan. Sebuah pengkhianatan sejati terhadap rakyat Iran. Saya ingin sedikit mengalihkan pembicaraan karena saya tahu kita sudah banyak mendengar tentang drone Rusia di Ukraina. Tetapi sebenarnya perhatian terhadap bantuan Rusia kepada Republik Islam jauh lebih sedikit. Sesuatu yang saya tahu Anda sangat pahami. Seberapa signifikan transfer yang dilaporkan dilakukan Moskow atas sistem navigasi Kometo-M untuk meningkatkan akurasi drone Shahed? Dan bentuk dukungan militer atau intelijen Rusia apalagi yang sedang berlangsung di luar pandangan publik saat ini? Saya, Emily, selama bertahun-tahun standar pendidikan militer untuk Iran dan pemerintah Kekaisaran Iran adalah standar NATO.
Dan itu berarti bahwa standar Amerika Serikat sebenarnya yang diajarkan kepada para perwira. Ketika itu berakhir, pertama bekas Uni Soviet dan kemudian Rusia mengambil peran itu. Dan pendidikan itu yang memang punya sejarah lama diperbarui. Dan berbagi intelijen, pendidikan militer, apapun itu, semua sudah ada dan terus berkembang. Dan Kometa M sudah dipastikan dipasang pada drone Shahid 136 untuk meningkatkan kemampuan navigasi. Dan kau tahu, aku sempat bertanya-tanya kapan drone-drone ini diduga dijual ke Rusia. Aku mempertanyakan itu. Jadi ini sangat-sangat aneh. Maksudku, ini bukan teknologi yang rumit, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan negara manapun dengan kemampuan dasar. Dan printer 3D, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Kenapa Rusia membeli drone dari Republik Islam Iran? Ini adalah drone murah dan mereka bisa memproduksinya. Ya, mereka tidak membelinya. Mereka menerimanya dengan dalih itu untuk memasang sistem navigasi yang lebih baik dan mengirimkannya kembali. Itulah yang sedang terjadi, dan itu terus berlanjut. Secara sangat diam-diam, kamu tahu bantuan intelijen operasional. Dan haruskah kita khawatir tentang hal itu? Tentu saja. Kamu seharusnya tidak punya sikap seperti gak apa-apa. Kamu tahu, laporan intelijen yang dilebih-lebihkan, kamu tahu, operator yang terlalu bersemangat jadi terlalu antusias. Kita tidak boleh begitu. Itu berbahaya. Itu akan menciptakan kerugian yang akan kita sesali jika kita terus bersikap seperti itu, Emily. Benar-benar sekali. Maksudku, kita melihat bagaimana bahkan dengan sedikit perkembangan, sedikit kemajuan, drone yang digunakan Hizbullah melawan IDF, kita melihat banyak korban akibat hal ini di Lebanon. Jadi ini jelas tidak bisa dianggap remeh, modifikasi yang mereka lakukan untuk melancarkan serangan-serangan ini. Tapi kamu tahu, telah terjadi perdebatan yang semakin berkembang di Washington tentang apakah ada perbedaan pendapat, seperti yang kamu sebutkan, antara Yerusalem dan Washington tentang bagaimana menangani rezim Islam. Kamu sendiri pernah mengatakan bahwa perbedaan pendapat membuat dunia, seluruh dunia, menjadi lebih berbahaya. Mengapa kamu percaya akan hal itu? Dan menurutmu, apa yang masih belum dipahami oleh banyak pembuat kebijakan Amerika, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance tentang rezim ini? Ya, kamu tahu, mereka gagal memahami banyak hal, Emily. Jadi ini bukan hanya soal satu masalah tertentu saja. Kita baru saja membahas yang lain. Tapi kamu tahu, Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Jika ada yang mempertanyakan itu, jika ada yang bertanya-tanya tentang, jadi apa makna dari itu? Nah, kalau sebuah negara adalah negara demokrasi, akan ada stabilitas. Perubahan pasti terjadi, tentu saja, di setiap negara. Tapi ketika ada demokrasi, perubahan terjadi tanpa orang saling membunuh. Hanya saja, Anda tahu, Perdana Menteri Israel selama 50 tahun terakhir. 70 tahun sejak awal. Jadi, itu adalah sekutu. Itu adalah sekutu bagi Amerika Serikat sedemikian rupa sehingga jika saya harus menggambarkannya, saya akan kembali pada apa yang dikatakan Presiden Biden. Ingat apa yang dia katakan? Dia berkata, jika tidak ada Israel, Amerika Serikat pasti harus menciptakan Israel sebagai sekutu di Timur Tengah. Jadi, daylight. Apa artinya? Kamu tahu, kata yang aneh untuk digunakan dalam politik dan diplomasi. Kamu tahu, ketika ada sedikit saja celah antara dua benda, cahaya akan masuk. Jadi itu berarti perbedaan sekecil apapun. Ini penting. Ada alasan kenapa itu disebut jarak dan bukan perbedaan besar. Artinya, jika ada sedikit perbedaan pendapat tentang dunia antara Washington dan Yerusalem, bersiaplah menghadapi dunia yang penuh gejolak. Kenapa harus mengharapkannya? Karena Israel, Anda tahu saya menangani portofolio Timur Tengah, Asia Tengah, Kaukasus, dan Rusia di Exim Bank tempat saya bertugas. Dan saya teringat, seseorang bertanya kepada saya, dan Duta Besar Orin sebenarnya bertanya kepada saya, dia berkata, Bijan, kamu sadar gak kalau Israel itu ada di Timur Tengah? Saya bilang, ya kenapa Anda belum pernah ke sana? Saya bilang, saya sedang berencana untuk pergi ke sana. Jadi Israel itu ada di Timur Tengah. Timur Tengah itu tempat yang berbahaya. Dan ketika ada jarak antara Washington dan Yerusalem, bersiaplah menghadapi gejolak, bersiaplah menghadapi masalah. Jadi kenapa kita punya hubungan seperti ini dengan Israel? Dan tentu saja, kita tidak setuju dalam segala hal, tapi itu bukan berarti ada jarak. Jarak berarti tidak setuju pada hal-hal mendasar seperti keamanan Israel.
Ini bukan hal yang boleh diberi sedikit pun celah. Jadi tidak boleh ada jarak antara Washington dan Jerusalem. Kita harus menutup pintu itu. Kita harus bersama. Bajulah. Israel adalah sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah dan satu-satunya negara demokrasi. Mari kita andalkan stabilitasnya. Mari kita mengandalkannya. Dan soal memberikan komentar, saya sama bingungnya dengan Anda mengapa tiba-tiba ada serangan terhadap sekutu. Apakah kita memperlakukan sekutu kita sebagai musuh dan musuh kita sebagai teman? Saya bingung. Itu pertanyaan yang buruk untuk ditanyakan. Saya tidak ingin mendengar jawabannya karena saya takut jawabannya adalah sesuatu yang tidak ingin saya dengar. Dan bagaimana pendapatmu tentang laporan-laporan mengenai penasihat J.D. Vance, termasuk Soha Abu Mhawi? Kami bahkan melihat Trita Parsi mengklaim bahwa dia memberi nasihat mencoba masuk ke kalangan alt-right. Maksudku, apakah ini upaya sengaja untuk memanipulasi kebijakan Aeli Sekah di Iran? Apakah mereka memengaruhi pandangan wakil presiden tentang Israel? Saya akan sangat terkejut jika itu tidak berpengaruh. Sangat terkejut jika itu tidak berpengaruh. Tapi ya, kamu harus memberi wakil presiden J.D. Vance sedikit kelonggaran. Biar aku coba ajukan beberapa asumsi dan lihat apakah menurutmu itu masuk akal. Menurutmu, wakil presiden J.D. Vance benar-benar melawan Presiden Trump? Atau menurutmu mungkin Presiden Trump telah membisikkan sesuatu di telinganya? Kau tahu, saat aku berperan sebagai polisi yang jahat, kau tahu apa yang akan kamu lakukan? Dan saat aku berperan sebagai polisi yang baik, kau tahu apa yang akan kamu lakukan. Dan menurutmu, wakil Presiden Vance dengan dedikasi kepada presiden, dipercaya oleh presiden, adalah wakil presiden. Menurutmu, apa yang akan dia katakan? Aku rasa tidak. Aku rasa aku benar-benar tidak setuju denganmu. Aku rasa tidak. Itu memang tidak masuk akal, Emily, untuk berpikir seperti itu. Menurutmu bagaimana? Menurutmu bagaimana Menteri Luar Negeri Marco Rubio, salah satu yang paling pintar, salah satu Menteri Luar Negeri terpintar sepanjang masa. Dia menjalankan tugas tersulit di tengah situasi paling bergolak di dunia. Dan dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Menurutmu, kenapa reaksinya di cuplikan singkat itu tampak tidak puas? Menurutmu, apakah dia benar-benar tidak setuju dengan Presiden Trump? Saya rasa tidak. Saya pikir Emily, ada perang psikologis yang sangat canggih sedang terjadi. Kamu tahu, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mengatakan bahwa ada perang psikologis yang sedang terjadi. Hati-hati agar tidak terjebak dalam percakapan yang belum tentu melibatkanmu. Mereka sedang berbicara dengan orang lain. Dan jika terlihat seperti kita memperlakukan teman kita seperti musuh, dan musuh kita seperti teman, maka itu adalah pertanda baik. Anda harus membayangkan Presiden Amerika Serikat, seluruh kabinetnya, para penasihatnya benar-benar tidak waras. Atau mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita berharap begitu. Mari kita berharap yang kedua, bukan yang pertama. Menurutku sulit membayangkan kalau mereka semua gila. Tapi tidak begitu sulit untuk memahami kompleksitas perang psikologis yang ditargetkan ke orang lain, bukan kita. Tapi tentu saja kita mendengarnya, kita jadi bingung. Dan orang-orang jadi kesal. Dan kau tahu, kau pikirkan tentang orang-orang Iran yang harus melewati semua penderitaan ini. Berurusan dengan Barat yang tidak memahami mereka. Mencampuradukan mereka dengan pemerintahnya seolah-olah mereka sama saja. Saya sangat senang Presiden Trump mulai menyebut Republik Islam sebagaimana adanya. Itu adalah entitas di Iran. 48 tahun, tirani, dan teror. Jadi saya senang dengan perbedaan itu. Saya menyesalkan kurangnya kesadaran tentang peradaban, rakyat Iran dan kompleksitas segala hal ini. Fahami RGC. Jangan melihat ke kaca spion dan carilah jalan ke depan. Kamu terus meninjau sejarah dan ingin masa depan berjalan dengan cara yang sama. Dan kau tahu, kurasa itu David Hume atau seseorang yang mengatakan bahawa masa depan tidak punya kewajiban untuk meniru masa lalu. Jadi kita harus sedikit lebih sadar. Berhenti melihat ke kaca spion dan mulai melihat ke depan. Apa yang ada di depan, kita tetap berada di kiri banteng.
Kamu pernah menyebutkan bahwa kamu tidak bisa memenangkan perang melawan Republik Islam tanpa benar-benar memahami rakyat Iran. Dan sekarang salah satu tuntutan dari rakyat yang kita lihat dalam protes bulan Januari adalah seruan yang sangat jelas agar putra mahkota Reza Pahlavi memimpin transisi dari Republik Islam. Namun, dia agak mendapat sambutan dingin dari pemerintah AS dan beberapa pemimpin dunia lainnya. Mengapa begitu? Maksud saya, apa yang dilewatkan oleh para pembuat kebijakan Amerika tentang masyarakat Iran dan bagaimana hal itu bisa diperbaiki? Emily, sejarah akan mencatat ini. Apa yang baru saja kamu sebutkan sebagai bencana terbesar yang sebenarnya bisa dihindari. Bencana terbesar yang sebenarnya bisa dihindari. Saya akan mengatakan ini bersamamu hari ini, Twin. Pada tanggal 26 Juli ini 2026. Ini akan menjadi kesalahan terbesar. Analisisnya akan berbunyi, kelak pada tahun 2026, 2025, rakyat Iran bangkit. Karena untuk pertama kalinya dalam 48 tahun, mereka mendengar suara seorang pria yang mereka percayai. Mereka hormati. Mereka tahu dia adalah satu-satunya suara. Bahwa mereka keluar, meneriakan namanya, satu-satunya nama, dan mati untuk merebut kembali kebebasan mereka yang dicuri. Tanda apa lagi yang ingin kalian lihat bahwa pria ini adalah orang yang dipercaya? Jika ada gerakan untuk kebebasan, dan jika kalian benar-benar mendukung gerakan untuk kebebasan seperti itu, jangan rampas pedoman dari orang-orang yang ingin melangkah dari sini menuju kotak suara. Dan sekarang kalian bertanya kepada saya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa monarki atau republik adalah keputusan yang harus dibuat oleh rakyat Iran. Itu bukan keputusan yang harus dibuat oleh Presiden Trump atau Perdana Menteri Netanyahu. Hanya rakyat Iran yang bisa membuat keputusan itu. Jadi masa depan akan mencatat. Barat tidak memahami hal itu. Mereka tidak memahami bahwa rakyat Iran mempercayai satu orang. Itu tidak mungkin hanya satu orang. Kamu tidak bisa seperti itu. Kamu harus mengadakan pemilihan umum. Tapi tunggu dulu. Tunggu sebentar. Ada sebuah tradisi. Ada situasi di mana hanya ada satu pria yang mereka percaya untuk tidak menjadi raja atau presiden, tetapi untuk membawa mereka ke pemilu. Ini adalah inti dari masalahnya. Sekarang sekali lagi, kalau tidak paham hal semendasar itu, logika itu menimbulkan kecurigaan bahwa kamu memang tidak mau memahaminya. Itu menimbulkan kecurigaan bahwa ada terlalu banyak pengaruh di sini. Kita sudah membicarakan operasi pengaruh. Ada konflik kepentingan, ada... Kamu tahu, yang tampaknya merupakan konflik kepentingan. Dan kamu tahu, kesan dalam politik memang penting. Jadi semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sah untuk diajukan. Kenapa? Karena seseorang pasti akan mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Kamu tahu, kenapa kamu harus mencoba memengaruhi hasil dalam urusan yang sebenarnya bukan wewenangmu? Kenapa kamu harus bilang, kamu tahu, ini atau itu, untuk mendukung atau mengkritik seseorang yang didukung oleh rakyat Iran? Kamu tahu, aku pergi ke Washington DC, ke depan Gedung Putih, meminta orang-orang, teman-temanku, untuk memutar lagu YMCA. Jadi, Presiden tahu kami ada di sana. Kami tahu lagu favoritnya. Lalu saya berkata, Pak Presiden, terima kasih telah menyingkirkan atau membantu menyingkirkan tokoh paling kriminal abad ini, Ayatollah Khamenei. Kami menghargai itu. Terima kasih telah menyingkirkan para pembunuh anak-anak Iran itu. Tapi kau tahu, aku punya pertanyaan untukmu. Menurutku ini tahun 1775 dan orang-orang yang terhormat dan merdeka sedang melawan militer terbesar yang dipimpin oleh George III. Sang tiran. Dan orang-orang di sini tak berdaya. Mereka tidak tahu cara bertarung. Kau tahu, mereka menggunakan alat pertanian mereka sebagai senjata. Dan ada seorang pria Perancis yang merupakan tentara. Dia datang untuk membantumu dan berkata, aku di sini untuk membantumu juga. Kamu tahu, membantumu mendapatkan kembali kebebasanmu. Tapi ada satu masalah saja. Ada seorang pria bernama George Washington. Aku tidak begitu yakin tentang dia. Aku tidak tahu apakah dia orang yang tepat untuk memimpin revolusi ini. Orang Amerika, kau tahu, mereka ingin kebebasan mereka. Aku ingin membantu mereka, tapi aku tidak yakin dengan pria ini. Apa yang akan kamu katakan?
Dan bagaimana sejarah akan menilai situasi itu? Itulah tepatnya posisi kita sekarang. Saya pikir demi kepentingan terbaik Amerika Serikat, perlu dipahami bahwa stabilitas membutuhkan dukungan rakyat, demokrasi, dan demokrasi sekuler. Mereka tidak bisa menemukan sosok yang lebih tepat, Pangeran Reza Pahlavi, untuk memimpin gerakan rakyat menuju kotak suara. Ini adalah satu poin penting. Jika kita bisa menyampaikan ini, Emily, saya pikir inilah inti dari situasi yang kompleks ini. Pastikan pertanyaan ini dijawab. Apakah Anda menjalankan kampanye pembebasan atau kampanye pribadi? Jawabannya adalah yang pertama, bukan yang kedua. Ini adalah kampanye pembebasan yang dijalankan oleh Pangeran Reza Pahlavi. Ini tidak begitu sulit untuk dipahami. Tidak masuk akal untuk menolak hal itu. Itu tidak masuk akal. Sejarah akan menilainya sebagai kesalahan besar. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Quincy Institute, di mana Trita Parsi adalah wakil presiden eksekutif dan salah satu pendirinya, baru saja menerbitkan sebuah laporan yang menuduh bahwa Israel menjalankan kampanye pengaruh senilai $1 miliar untuk memanipulasi kebijakan Amerika dan opini publik. Pada saat yang sama, banyak kritikus berpendapat bahwa individu yang terkait dengan Quincy, dan tentu saja Nayak sendiri, telah mengadvokasi isu-isu yang melibatkan rezim Islam dan telah lama menghadapi pertanyaan tentang transparansi dan pengaruh asing mereka sendiri, dengan seruan agar mereka mendaftar di bawah FARA. Bagaimana seharusnya orang Amerika membedakan antara advokasi yang sah, operasi pengaruh asing, dan kapan organisasi itu sendiri harus menjadi subjek pengawasan yang lebih ketat, termasuk di bawah undang-undang seperti FARA? Ketika individu bertindak atas nama pemerintah lain, pemerintah Amerika Serikat, Departemen Kehakiman menganggap hal itu sangat serius. Jadi, kamu tahu, saya punya pengalaman pribadi tentang itu, dan saya bisa bilang mereka memang menanggapinya dengan serius, kadang-kadang dengan cara yang sangat tidak beralasan dalam beberapa kasus. Tapi mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam kebanyakan kasus, memang begitu. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, bagaimana caranya? Bagaimana bisa individu-individu tertentu muncul di pertemuan diplomatik tertentu, dan mereka terus-menerus membela kepentingan pemerintah asing yang saat ini sedang berperang dengan Amerika Serikat? Dan bagaimana bisa? Berdasarkan pedoman apa? Berdasarkan undang-undang apa? Tepatnya bagaimana wakil presiden Amerika Serikat memilih orang-orang yang sama atau beberapa orang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim federal. Sebenarnya kamu tahu, bahasanya kamu tahu jika kamu bukan agen pemerintah Iran, saya tidak tahu harus memanggilmu apa, karena semua bukti menunjukkan itu. Dan ketika ini terjadi, saya pikir orang Amerika punya hak untuk mengajukan pertanyaan itu, dan saya mengajukan pertanyaan itu sebagai orang Amerika. Kenapa? Kenapa Departemen Kehakiman tidak menyelidiki hal ini? Apakah ini karena pragmatisme politik? Aha, saya mengerti. Orang-orang bodoh yang dimanfaatkan. Oke, mengerti. Kalau begitu, jika menggunakan beberapa orang bodoh sebagai pakar, memang demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Silahkan saja. Silahkan saja. Saya mengerti itu adalah langkah taktis. Itu memang harus dilakukan. Dan saya harus menelan logika saya sendiri dan menunggu. Tapi kalau tidak, ambil tindakan. Terkadang, pertimbangan untung rugi dari memanfaatkan orang-orang yang punya banyak kepentingan dan tidak punya kehormatan sama sekali. Wang, Emily, kamu tahu apa yang aku bicarakan? Orang-orang bodoh yang dimanfaatkan dibayar. Untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka atas tindakan mereka. Dan Kamu tahu, saya pikir sudah saatnya pemerintah Amerika Serikat menyikapi dengan serius kenyataan bahwa kita sedang berperang. Itu adalah kelalaian bagi pihak berwenang jika mereka tidak menyelidiki sesuatu yang memang harus mereka selidiki. Mereka harus mematuhi hukum. Saya pikir tindakan serius. Benar-benar sudah sangat terlambat untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang menjadi agen negara lain. Menurut semua ukuran dan definisi yang ada. Tapi mereka diabaikan. Jadi ada masalah, Emily, ini perlu ditangani.
Sekarang, ada organisasi dan komentator di Amerika Serikat, termasuk orang-orang seperti Trita Parsi, serta lainnya di NIAC dan organisasi lainnya. yang telah memainkan peran sangat signifikan dalam membentuk bagaimana orang Amerika memahami rezim Islam, khususnya di bidang media dan pembuatan kebijakan. Apa yang seharusnya diketahui publik Amerika tentang jaringan pengaruh tersebut, dan bagaimana hal itu memengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap rezim selama beberapa dekade terakhir, khususnya bias terhadap putra mahkota Reza Pahlavi. Anda tahu, operasi pengaruh Republik Islam di Amerika Serikat itu bukan sekedar rumor. Cukup lihat saja semua individu yang telah ditangkap. Diadili, dihukum karena bertindak demi kepentingan terbaik. Entah itu mengirim peralatan ke Republik Islam. Dan mereka semua, omong-omong, mereka semua terlibat dalam kejahatan apapun yang telah dilakukan Republik Islam terhadap rakyat Iran selama 48 tahun. Mereka semua terlibat. Suatu hari, mereka harus bertanggung jawab. Tidak peduli berapa banyak badan intelijen tempat mereka bekerja, dengan cara apa, dan berapa banyak kedok idiot berguna yang mereka pakai dengan nama apapun. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka kumpulkan, akan ada hari di mana mereka harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Dan hari itu akan datang tanpa keraguan. Ada orang-orang yang telah mendedikasikan sumber daya mereka untuk memastikan keadilan ditegakkan dan mengabaikan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat adalah ketidakadilan bagi rakyat Amerika. Mengapa rakyat Amerika harus peduli tentang hal-hal seperti operasi pengaruh Iran ini? Baik, izinkan saya katakan ini. Saya tadi sempat melihat sekilas tentang mengapa orang Amerika harus peduli tentang Republik Islam sejak tahun 1979. Jumlah organisasi di Amerika Serikat yang telah dibentuk untuk melawan ancaman dari Republik Islam yang memulai dengan menyandra orang Amerika selama 444 hari. Jadi ini bukan rumor, ini bukan hanya Beijing, Tian, lawan Republik Islam, Zionis, intelijen Amerika, tidak. Itu hanya fakta. Begitulah kejadiannya. Selama 48 tahun. Itulah yang menjadi kebiasaan. Dan ya, kita hanya harus memastikan bahwa kita mendidik diri kita sendiri tentang apa itu Iran, bagaimana kita memenangkan perang ini. Operasi pengaruh harus diperhatikan. Semua ini ada harganya. Jika kita hanya melihat, kamu tahu, saya punya beberapa useful idiots yang terus, kamu tahu, tampak ramah kepada pihak lain. Dan sebenarnya, mereka ada di pihak saya. Mereka bukan di pihak sana. Bodoh sekali merasa seperti itu. Ketika orang-orang tidak punya kehormatan, tidak punya rasa memiliki terhadap apapun. Itu hanya soal uang dan ketenaran. Jadi ini adalah, ya tidak, ini bukan soal banyak uang. Itu tidak masalah. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu hanya untuk menjadi terkenal, Emily. Hanya untuk menjadi terkenal. Bahkan untuk disebut useful idiots dan banyak hal lain yang lebih menghina. Mereka tidak punya kehormatan untuk diri mereka sendiri. Itu tidak masalah. Tapi apakah kita harus menganggap mereka serius? Tentu saja, kita semua harus khawatir karena semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk melawan teror dan tirani Republik Islam. Saya melakukan sedikit penelitian cepat. Seseorang di Ohio, negara bagian asal mantan presiden kita yang terhormat, akan bisa membeli rumah kecil dengan biaya tersebut. Itulah sebabnya Anda harus peduli. Anda yang membayarnya. Sebagai wajib pajak Amerika, saya bisa memberitahu Anda membayar biaya aksi agresif rezim Republik Islam Iran, terorisme, dan menciptakan kekacauan di Timur Tengah. Singkirkan Republik Islam. Timur Tengah akan menjadi tempat yang jauh lebih aman. Dan kabar baiknya adalah Republik Islam yang kita tahu sudah mati. Tidak ada angkatan udara, nyaris tidak ada angkatan laut yang layak disebut, semakin berkurang. Mereka semua bilang, tidak, kami menyimpan rudal terbaik kami untuk fase terakhir. Oke, bagus. Baik, mari kita lihat saja. Kalian memakai rudal-rudal terakhir kalian. Dan lihat kalian berakhir di mana setelah itu. Jadi kabar baiknya adalah kalian sedang melihat mayat busuk di samping kuburan terbuka. Siap untuk dilemparkan ke dasar kuburan itu. Itu disebut Republik Islam Iran. 1979-2026.
Sekarang kita harus segera mengakhiri. Tapi saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Saya tahu banyak orang Iran yang menyatakan kekhawatiran. Begitu juga banyak orang Israel bahwa gencatan senjata yang terus-menerus kembali ke perang, gencatan senjata kembali ke perang, bahwa hal ini adalah sesuatu yang menghalangi berakhirnya Republik Islam. Jadi saya ingin menanyakan pendapat Anda. Ketika terjadi jeda dalam pertempuran, seperti saat ini ketika kita sedang merekam ini, saat ini sedang ada jeda dalam perang ini. Apakah itu berarti ini adalah akhirnya? Atau apakah itu justru berarti kita akan kembali untuk menghadapi masalah ini dalam waktu dekat? Bagaimana pendapat Anda? Emily, setiap kali ada jeda dalam aksi militer yang disertai ancaman langsung, bahwa jika kamu tidak datang dan menyerah kepadaku, aku akan kembali melakukan apa yang kulakukan padamu kemarin. Tenang saja, Sebuah jeda bukanlah sebuah akhir. Kamu ingin tahu kapan semuanya benar-benar berakhir? Saat Amerika Serikat menarik kembali semua perlengkapan militernya dari Teluk Persia. Ketika itu terjadi, maka kamu tahu, itulah akhirnya. sampai mereka ada di sana, Itu sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Amerika Serikat tidak akan menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar dan nyawa orang Amerika untuk kembali. Meninggalkan ancaman di Timur Tengah tetap ada. Itu tidak akan terjadi. Sama sekali tidak. Saya bisa katakan dengan yakin. Kenapa? Karena itu tidak masuk akal. Mereka bilang, ya, tunggu sampai November. Pemilu, presiden, kekuasaan, dan semua itu. Saya bilang, tidak. Saya tidak mengaku mengenal Presiden Trump lebih baik dari siapapun. Tapi saya telah mempelajari Presiden Trump. President Trump, Saya rasa kamu setuju, Emily. Dia tidak suka kalah. Dia tidak suka meninggalkan jabatannya sebagai pecundang. Tentu saja tidak. Dia akan menyelesaikan tugas itu. Dia akan melakukan yang terbaik untuk Amerika. Saya tidak percaya Presiden Trump sedang memenuhi kewajiban untuk membebaskan rakyat Iran dari tirani. Tidak, itu terjadi karena bertindak demi kepentingan terbaik bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Israel di Timur Tengah. Itu akan terjadi. Jadi saya sama sekali tidak meragukan hal ini. Saya yakin Presiden Trump akan menang. Kamu tahu, mereka bilang, Bijan, kamu setuju dengan semua yang dikatakan dan dilakukan Presiden Trump. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak setuju dengan Presiden ketika dia mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan tanpa menjelaskannya. Itu salah. Itu salah. Itu akan menjadi sesuatu yang akan tetap ada. Kau tahu? Suatu hari seseorang berkata padaku, Emily, mereka bilang, kalau kau tidak ingin membuat kesalahan, kalau kau tidak ingin dikritik, jangan lakukan apa-apa. Jangan katakan apa-apa. Jangan jadi siapa-siapa. Jadi jika kamu adalah Presiden Amerika Serikat dan kamu membuat semua keputusan ini, kita tidak seharusnya mengharapkan kesempurnaan. Kamu melakukan yang terbaik. Kamu melakukan yang terbaik karena kamu mencintai negaramu dan kamu melakukan yang terbaik untuk Amerika. Jadi saya sering mengatakan ini, bahwa rakyat Iran tidak berutang apapun kepada Presiden Trump. Mereka membayar dengan nyawa anak-anak mereka untuk menunjukkan apa yang mereka inginkan. Dan kamu tahu, jika ada satu hal yang perlu dipahami, ini bukan tentang mendukung bentuk pemerintahan atau kekuasaan di masa depan atau apapun. Ini adalah tentang mendukung prinsip bahwa ada gerakan rakyat yang disebut Lion and Sun Movement di Iran. Ini adalah gerakan yang sungguhan. Dan mereka telah memilih singa dan matahari sebagai lambang. Sebagai panji yang akan dibawa oleh orang yang mereka percayai. Karena bendera tidak bisa berjalan sendiri. Bendera itu dipegang oleh seseorang. Dan orang-orang melihat ke arah bendera itu. Mereka ingin mengikutinya. Tapi mereka akan bertanya, siapa yang membawa bendera itu? Jika mereka tidak mempercayai orang itu, mereka tidak akan mengikutinya. Dan tak peduli seberapapun orang menganggap mereka orang baik, kamu bisa bekerja dengan mereka. Tidak, mereka bukan begitu. Mereka bukan begitu. Bahkan, lihat saja Goliath. Kamu tahu, julukannya adalah Tank. Tank. Begitulah caranya mereka menangkap orang. Mereka menjepit para mahasiswa dengan tang dan melempar mereka dari atap universitas ke bawah. Kematian mereka. Itulah orang baik yang akan kamu ajak bekerja sama. Sejujurnya, disitulah kami bilang kami memperlakukan musuh seperti teman. Itu masalahnya. Tapi ya, menurutku itu penting. Kita tidak perlu... Kamu tahu, Presiden Trump seharusnya tidak perlu menghabiskan tenaga untuk memikirkan dukungan bagi sang pangeran.
Pangeran itu tidak membutuhkan dukungan dari Presiden Trump. Dia membutuhkan dukungan dari rakyat Iran. Dan pertanyaan yang tepat untuk diajukan adalah, apakah dia memiliki dukungan itu? Dan kemudian mereka berkata, ya, dia bisa mengorganisir pasukan darat. Ya, karena kalian tidak membantu. Itulah sebabnya komentar Anda tidak membantu. Itu mungkin salah satu alasannya. Kamu bisa mencari banyak alasan lain karena kamu sudah memutuskan untuk memberi jawaban yang salah kepada Lafayette. Jadi mungkin itu tidak sepenuhnya seperti itu, tapi kamu tidak bisa mengabaikan bahwa itu bisa menjadi bagian dari, dan itu bisa diperbaiki. Masih ada waktu. Tidak perlu dukungan, tidak perlu pernyataan dukungan apapun, tetapi cukup dengarkan suara rakyat Iran. Dengarkan mereka. Apalagi yang harus mereka katakan? Bukti apa lagi yang kamu inginkan selain nyawa 52.000 orang? Dan ini adalah angka yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat ini. Yang saya ulangi, 52.000 nyawa anak muda. Lihatlah wajah-wajah ini. Masa depan mereka direnggut. Dan ini adalah sebuah tragedi. Kapan terakhir kali tragedi sebesar ini terjadi? Dan apakah media bersikap adil? Apakah media memberitakan hal itu? Atau menutupinya? Kita tidak tahu angka-angka yang diperdebatkan dan sebagainya. Kamu harus melaporkan kedua sisi persoalan ini, kamu tahu. Dan itulah sebabnya ada perbedaan antara pelaporan yang jujur dan publikasi laporan. Dan itulah mengapa Presiden Trump menyebut beberapa media sebagai media palsu. Dan kamu dan aku sama-sama tahu mereka memang ada. Senang bisa bersamamu di Axis of Truth. Sebagai kebenaran, seperti yang dikatakan oleh teman terhormat saya, Letnan Jenderal Mike Flynn, kebenaran tidak takut pada pertanyaan. Baiklah, kita harus akhiri sampai di sini, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bijan Kian karena telah bergabung bersama kami hari ini di Axis of Truth.